Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini untuk membahas latihan AAS 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7. Sekarang kita akan memasuki materi tentang keping bimetal. Keping bimetal adalah dua buah keping logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda yang dikeling menjadi satu. Keping bimetal sangat peka terhadap perubahan suhu. Pada suhu normal, panjang keping bimetal akan sama dan kedua keping pada posisi lurus. Jika suhu naik, kedua keping akan mengalami pemuaian dengan pertambahan panjang yang berbeda. Contohnya pada termometer bimetal, termostat bimetal pada setrika listrik, saklar alarm bimetal, sekring listrik bimetal. Berdasarkan data tersebut, bentuk bimetal yang tepat ketika sudah dipanaskan adalah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya koefisien muai panjangnya besar, dia bakal lebih panjang. Jadi kita urutin dulu ya. Logam 2 itu paling besar karena dia 0,00024. Lalu urutannya jadi logam 2, logam logam 1 lebih logam 3. Jadi urutannya logam 2, logam 1, logam 3. Nah, kita tinggal lihat cocokkan. Pastinya kalau ada logam nomor 2, logam 2 ya yang putih nih, dia pasti paling panjang. Dia bakal melengkungnya lebih melengkung gini ya. Karena kan dia bakal lebih panjang ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia nggak ngelengkung lebih panjang, berarti udah pasti salah karena dia paling gede ya. Nah, jadi 2 sama 3 salah. Ya udah jawabannya tinggal 1 dan 4. Nah, teman-teman boleh lihat lagi ya. Satu ini ada logam nomor 1 sama logam nomor 2. Pastinya logam nomor 1 kan lebih kecil ya teman-teman ya. Makanya dia lebih pendek jaraknya daripada yang di luar. Kalau misalnya nomor 4 nih kita lihat, ini ada logam 3 sama logam 1. Di sini kita lihat logam 3 lebih kecil daripada logam 1 ya. Makanya lebih panjang logam si 1 ya, atau yang di luar. Logam 3 lebih pendek di dalam gitu. Bengkoknya gitu ngelakunya. Makanya jawabannya yang benar 1 dan 4. Kalau 2 dan 3 udah pasti salah karena yang putih ini seharusnya paling luar terus atau bengkoknya ke arah dia gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor setelahnya. Urutan jumlah kalori yang dibutuhkan bila zat-zat tersebut melebur dengan massa yang sama. Oke, di sini kita ingat lagi kalor lebur itu rumusnya Q sama dengan ml. Di sini dibilang massanya sama. Kita anggap massanya satu ya, berarti kan Q sama dengan L-nya gitu ya. Nah, ya udah berarti kalor yang dibutuhkan akan makin besar ketika kalor leburnya makin besar ya teman-teman gitu. Nah, kita tinggal lihat nih yang paling besar siapa? Yang paling besar ada aluminium, lalu disusul sama ini aja satu ya, satu disusul sama air, lalu disusul lagi sama tembaga, habis itu disusul lagi sama raksa ya, raksa, habis itu disusul lagi sama platina, habis itu disusul sama alkohol, habis itu disusul sama timbal. Nah, sekarang urutan jumlah kalor yang dibutuhkan bila zat tersebut melebur pada massa yang sama adalah, berarti jawabannya aluminium lebih besar daripada tembaga, iya benar, dan lebih besar daripada platina, iya. Kalau misalnya alkohol lebih besar dari timbal, itu aja udah salah ya. Alkohol aja cuma 69, timbal cuma 25, ini udah salah. Raksa lebih besar dari tembaga juga udah salah. Raksa cuma 120, tembaga 206 ya. Nah, kita lihat lagi. Berarti ini udah salah nih yang kuning. Nah, timbal kalau sama alkohol gedean siapa? Benar ya, timbal lebih gede daripada timbal lebih kecil, berarti salah. Berarti jawabannya yang benar adalah A. Aluminium lebih besar daripada tembaga, ya kan? 403 lebih besar daripada tembaga itu 206, 206 lebih besar daripada platina 113. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini ada data ya, titik leleh jenis zatnya A, B, C, D, E, titik lelehnya sekian, titik didihnya sekian. Yang ditanya itu pada suhu ruang 28 derajat Celcius. Nah, kita letakin 28 derajat Celcius itu ada di mana? Ini kan minus 210 sama minus 196. Nah, berarti di sini 28 derajat ya, 28 derajat Celcius di situ. Nah, kalau yang B 28 derajat Celcius ada di tengah-tengah ya, karena kan ini 78, ini minus. Oke. Nah, kalau yang 3 itu 28 derajatnya ada di mana? Ada di sini.
Karena dua-duanya lebih gede kan. Jadi 28, 55, 160. Nah, ini juga berarti 28 derajat, 28 derajat Celcius. Nah, berarti kita lihat nih. Kalau misalnya A, berarti kalau dia di 28 derajat Celcius kan dia udah ngelewatin titik didih ya teman-teman. Berarti dia udah menjadi uap. Nah, nah kalau misalnya B, karena dia 28 derajat Celcius, dia belum dia udah ngeleleh tapi dia belum melalui titik didih ya, berarti dia itu cair. Heeh. Nah, kalau yang C karena dia udah dia belum melewati titik leleh sama titik didih, berarti dia masih padat. Gitu. Begitu juga yang D sama E masih padat ya, karena kan 28 derajat Celciusnya masih di belakang ya, masih jauh gitu dari titik lelehnya, makanya mereka masih padat. Nah, baru deh kita bisa jawab gitu. Yang satu A dan B berwujud cair. Coba kita lihat apakah A dan B berwujud cair, salah. Karena apa? A-nya uap ya. Nomor 2. B dan C berwujud gas, salah. Oke, nah kalau 3, C dan D berwujud padat, benar ya. C dan D berwujud padat, oke. E berwujud padat, oke, benar. Berarti jawabannya yang benar adalah 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, kita lanjut ke nomor setelahnya. Bagaimana beruang kutub beradaptasi pada suhu dingin? Beruang kutub merupakan, ada opsinya ada 4 nih ya. Maksudnya yang A, beruang kutub merupakan salah satu hewan herbivora. B, daerah kutub selatan merupakan titik bumi paling utara yang memiliki wilayah luas dan didominasi salju dan es. C, pada musim dingin, suhu di kutub utara bisa mencapai sekitar minus 0 derajat Fahrenheit dan dapat mencapai serendah minus 200 Fahrenheit. D, beruang kutub diisolasi dengan 2 lapisan bulu dan lapisan tebal lemak tubuh. Itu akan memberikan isolasi yang cukup, maka suhu tubuh dan laju metabolisme tidak berubah meski ada suhu mencapai 30 derajat, minus 37 derajat Celcius. Nah, ini gampang juga teman-teman. Kita tinggal lihat nih, sebenarnya jawabannya udah ketahuan yang D. Kenapa? A itu cuma ngomong beruang kutub hewan herbivora. Ya, salah juga ya. Beruang kutub kan dia makannya ini, dia karnivora juga. Di situ B, daerah kutub selatan merupakan titik bumi paling utara. Nah, nggak ada hubungannya ya sama adaptasi sama suhu dingin. Begitu juga yang C, cuma ngomongin suhu doang, nggak ada hubungannya sama beruang kutub. Nah, jadinya udah salah. Jadi jawaban untuk adaptasi yang D. Jadi isolasi dengan 2 lapisan bulu dan lapisan tebal lemak tubuh. Gitu. Karena yang lainnya nggak ada hubungan langsung secara ini perilaku sama adaptasinya si burung kutub. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke yang ini. Karena yang sebenarnya soal yang tadi sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya. Nomor 48. Tes Sultan gaya dan arah gerak benda ini adalah kita perlu menambahkan gerak yang searah, gaya yang searah dan dikurangi gaya yang lawan arah. Jadi di sini kan ada yang ke kiri ada 150, ada 130. 50 Newton, 130 Newton. Habis itu yang ke kanan ada 160 Newton. Nah, berarti kita tambahin yang searah nih. Ya kan? Kita tambahin jadi berapa nih? 150 tambah 130 jadi 280 ya. 280 Newton. Dikurangin yang beda arah. Yang beda arah berapa? 160 Newton. Sama dengan berapa berarti kalau dikurangin? 120 Newton. Ke arah mana? Yang lebih besar kan ke arah kiri ya gayanya ya. Makanya ke arah kiri. Ke kiri. Berarti jawabannya adalah B. Karena gaya yang ditarik ke kiri gitu ya, yang diberikan ke arah kiri lebih besar gitu daripada ke kanan. Kita lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. Penumpang dalam bus terdorong ke depan ketika bus direm mendadak. Mobil melaju kencang ketika pedal gas diinjak, lalu balok kayu sulit bergerak ketika digeser ke tanah yang kasar. Kelereng bergerak dengan kecepatan tetap di lantai yang licin. Nah, jawaban untuk nomor ini adalah yang pastinya satu, iya benar ya, karena ini menerapkan sigma F sama dengan 0. Lalu eh, nomor
cepat ya, benar ya. Jadi kalau gaya terus tidak ada hambatannya di lantai yang licin, kecepatannya akan tetap gitu-gitu aja sehingga gayanya resultan gayanya sama nol gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Mungkin itu saja video pembelajaran untuk bagian kelima, bagian keenam. Terima kasih, semangat terus semuanya untuk belajar.